Desa atau Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam, menjadi keterwakilan desa di Sumatera Barat, menjadi percontohan desa anti korupsi tahun 2022. Berjarak sekitar 12 km dari kota Bukit Tinggi, Nagari Kamang Hilia terletak di kaki Bukit Barisan yang membelah Pulau Sumatera. Mayoritas masyarakat yang menyebut diri mereka orang Kamang ini memiliki mata pencarian bertani. Tak heran karena area persawahan memang terhampar luas di sepanjang wilayah Nagari Kamang Hilia. Nagari Kamang Hilia ini adalah salah satu nagari yang ada di Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan Nagari Kamang Hilia itu luasnya lebih kurang 19 km persegi dengan separuhnya adalah hunian masyarakat, persawahan, ladang, dan separuhnya lagi adalah perbukitan atau hutan. Nah, kemudian mata pencarian utama masyarakat kita di Kamang Hilia itu adalah bertani. Kemudian juga ada usaha kecil menengah, ya, dalam bentuk mungkin ada kerupuk ubi atau opak, dan juga macam-macam mata pencarian masyarakat kita. Nah, jadi secara umum masyarakat Kamang Hilia itu adalah mata pencariannya adalah bertani, seperti itu. Dipimpin oleh seorang wali nagari sebagai kepala eksekutif, Kamang Hilia memiliki lembaga kepengurusan yang cukup variatif. Ini menjadi keunikan sendiri dari nagari ini. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagai legislatif, Kerapatan Adat Nagari mengurus mengenai perkara adat dan sosial masyarakat, serta Majelis Ulama Nagari atau MUNA yang mengurus perkara syara atau agama. Tiga unsur ini, tiga lembaga inilah yang menjadi yang menjadi pembuat keputusan sebenarnya di nagari kita. Ya, apa yang akan kita bangun, arah kebijakan dan segala macamnya, sebenarnya tiga ini itu di zaman dulu bernagari. Nah, sekarang kita coba juga merangkul lembaga-lembaga ini untuk terlibat aktif di dalam proses pembangunan di nagari. Jadi setiap lembaga itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda, tetapi tujuannya tetap satu, untuk bagaimana membangun nagari itu di bawah koordinasi pemerintahan nagari. Pengelolaan dana desa adalah dana untuk masyarakat. Maka dari itu, indikator tata laksana menjadi salah satu indikator penting yang dinilai dalam penilaian desa percontohan anti korupsi. Ya, yang pasti ya, karena ini adalah dana masyarakat, dalam setiap proses kegiatan mulai dari perencanaan untuk apa dana itu dipergunakan, sampai kepada penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan, malah sampai ke pelaporan, kita selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat. Jadi kita ingin masyarakat menjadi subjeknya dari pembangunan ini. Jadi kita selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa. Indikator desa anti korupsi lainnya adalah partisipasi masyarakat, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, inovasi pada bidang pelayanan publik, dan kearifan lokal. Jadi dari 18 indikator itu sebenarnya itu sudah kami laksanakan semuanya, tapi kadang-kadang mungkin karena keterbatasan SDM segala macam, jadi pengadministrasiannya agak kurang, pengarsipan agak kurang. Jadi kami yang kesusahannya cuma untuk mencari berkas yang tahun ini di mana, berkas tahun ini di mana. Tapi rata-rata kami nggak ada yang membuat baru berkas lama semuanya. Paling-paling kami cuma ganti cover untuk memperbaruinya.
Jadi kalau untuk dari 18 indikator tuh yang kami perbarui paling cuma terkait gratifikasi, suap dan segala macam, karena selama ini kami belum, kalau dibilang belum tidak bisa juga. Kami sudah melaksanakan kalau terkait gratifikasi, kami selama ini tidak pernah menerima segala macam seperti yang disampaikan Bapak Wali tadi di presentasi beliau. Dari 18 indikator tadi, alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan semuanya, kami dapat melengkapi secara maksimal. Semangat desa anti korupsi muncul dari inovasi-inovasi yang dilakukan Nagari Kamang Hilya. Pendataan penduduk melalui aplikasi Datu dilakukan oleh kelompok Dasawisma. Keadaan ekonomi, potensi nagari, dan kependudukan merupakan database unggulan yang dimiliki oleh Nagari Kamang Hilya. Tak ketinggalan inovasi berupa podcast yang ikut menjadi medium pengawasan pembangunan desa. Untuk mengembangkan suatu aplikasi, kami beri nama aplikasi tersebut aplikasi Data of Utility Kamang. Jadi itu tercetus awalnya itu karena adanya ketidaksinkronan antara data jumlah penduduk, antara data yang dari Disdukcapil, data dari BPS. Jadi tercetuslah sekingin itu. Bagaimana kalau kita melaksanakan pendataan mandiri? Jadi berangkat dari situlah kami melakukan pendataan secara mandiri di tingkat nagari, tapi kami tidak memakai belangko. Kalau orang biasanya kalau pendataan belangko manual, ada kertas agak 10 lembar diisi manual pakai ballpoint segala macam. Jadi kami memakai aplikasi sistem Android. Jadi di masing-masing pendata itu kami melibatkan Dasawisma dari PKK. Itu masing-masing Dasawisma cukup membawa handphone untuk melakukan pendataan, mulai dari data keluarga, data kepala keluarga, data anak, sampai nanti mata pencaharian dan jumlah asetnya. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan monitoring pembangunan nagari yang akuntabel, transparan, berbasis musyawarah, disosialisasikan dan dipublikasikan semata-mata untuk kepentingan masyarakat nagari. Kan kayak gini ada kegiatan musna ya, musyawarah nagari, musrembang, perencanaan pembangunan, masyarakat dilibatkan di dalam kegiatan tersebut. Dan juga misalnya seperti kita kan pengadaan barang dan jasa swakelola, di sana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, jadi terlibat di dalam setiap kegiatan pembangunan nagari. Kolaborasi aparat desa dan masyarakat berhasil menciptakan ruang partisipasi yang aktif dari warga desa. Semua unsur masyarakat, tak terkecuali tokoh yang dihormati, ikut dalam setiap urusan pengembangan nagari. Musyawarah Bue Arek menjadi nilai kearifan lokal yang menjadi akar transparansi di Nagari Kamang Hilya. Mulai dari pemerintahan desa itu tuh namanya orang tua kampung, dengan istilah bahasa adatnya tuh Bue Arek. Nah, di Bue Arek itulah dibuat suatu kesepakatan. Buek namanya itu aturan yang dibikin, arek itu namanya yang diteguhi, yang tetapkan. Yang ditetapkan, yang dipatuhi, itu namakan buek arek. Buek arek kok adanya kalau ada masalah atau rutin? Oh bukan, itulah tetap ada. Laksana satu parlemen di Jorong. Nah, apa saja yang akan dikerajukan Dek Wali Jorong bermusyawarah dulu buek arek kok. Itulah yang menentukan pola apa yang dikerajukan di dalam Jorong. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di nagari yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan. Di sini agak unik sedikit. Kalau mungkin bisa saya ceritakan. Mulai dari perencanaan kami melibatkan masyarakat. Biasanya kalau kami nggak tahu ya kalau di desa lain atau gimana. Kalau di kami di sini mulai dari perencanaan tuh, jadi kalau tingkat jorong berarti di bawah nagari. Itu di jorong tuh ada pula musnanya. Kalau kami disebut di sini musjor, musyawarah jorong. Jadi di jorong tuh wali jorong mengumpulkan semua masyarakatnya untuk melakukan suatu musyawarah, misalnya untuk penyusunan RKP. Jadi disitulah jorong ini berembuk
Jorong dari jorong 1 sampai jorong 17 berembuk. Apa sih kegiatan yang mau diusulkan ke Nagari untuk masuk ke dalam RKP Nagari? Dari situ, dari hasil musyawarah itu wali jorong nanti harus menampilkan berita acara musyawarah jorong, daftar hadir, foto dokumentasi, nanti disampaikanlah ke bagian perencanaan. Di bagian perencanaan nanti dipilah dulu, Bu, dipilah masuk enggak ini ke dalam RPJM Nagari. Kalau masuk oke, kalau enggak kami geser. Anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ditujukan untuk membangun desa, membina, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas masyarakatnya. Karena itulah, pemanfaatan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Yang kita peroleh seperti adanya pernah gratifikasi itu bisa diterapkan. Jadi kita selama ini salah satu contoh ketika diberikan sesuatu ya kayak uang ataupun barang kita tolak menolak. Tetapi dengan adanya aturan-aturan yang ditentukan kita jadi tahu solusinya bagaimana, bahwa pemberiannya kita terima lalu kita laporkan kepada inspektorat seperti itu. Jadi itu salah satu perubahan yang terasa ya. Kita pertama menerima program ini satu kesepakatan kita dengan kawan-kawan di pemerintah Nagari dan juga lembaga Nagari adalah kita meletakkan sebuah standar bagaimana seharusnya kita bernagari sebenarnya seperti itu. Nah, jadi tentu ke depan kita harus lebih baik. Apa yang sudah kita jalani selama dibina oleh KPK ini, nah itu yang akan kita laksanakan dan kemudian kita coba tingkatkan terus. Kenapa? Seperti yang disampaikan beliau-beliau ya, Kamang Hilya itu akan menjadi pusat perhatian ketika sudah ditetapkan menjadi Nagari anti korupsi. Nah tentu tidak mungkin setelah ini, setelah penilaian ya kita enjoy semacam, tidak seperti itu. Tentu kita harus lebih baik, kita harus berubah terus gitu. Melalui indikator penilaian desa anti korupsi, KPK berharap pembangunan di desa dapat berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa. Berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi.